Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, pasti ada yang belum kenal sama saya ya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Susi. Kebetulan juga saya adalah koordinator daripada Karisiling di tempat ini, yaitu event dan conference. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Saya juga akan mengucapkan terima kasih buat Pak Irwan dan Ibu Angel yang selalu memberikan teladan, semangat, kekuatan dan mengarahkan kami semua, khususnya saya. Dan sebelum kita mulai dengan sharing kita hari ini tentang kesembuhan mental dan emosional, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Ini bukan kebetulan kalau kami semua ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Kristus, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami memberikan kepada setiap kami semua hikmat, pengetahuan dan pewahyuan. Waktu kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami sehingga kami bisa mendengar, mengetahui dan memanfaatkan firman yang hidup di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, ini tema yang luar biasa. Saya gumulin terus ketemu nih Bapak Ibu, temanya kesembuhan mental dan emosional. Dan ternyata Bapak Ibu, tanggal 10 Oktober di setiap tahun itu diperingati menjadi Hari Kesehatan Mental Sedunia. Saya baru tahu juga. Wow, gitu ternyata ada Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bayangin, berarti ini adalah persoalan yang nggak main-main gitu. Karena dunia aja memberikan hari kesehatan mental itu setiap tanggal 10 Oktober. Nah, kenapa penting? Karena menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga tubuh kita. Itu ada kesinambungannya. Jadi kesehatan mental dan emosional itu adalah kesehatan yang berkaitan dengan emosi kita, kejiwaan kita dan psikis kita dari setiap pribadi kita. Dan ini adalah peristiwa di dalam hidup yang berdampak besar terhadap kehidupan kita. Ini luar biasa sekali. Kenapa bisa begitu? Iya, karena pengaruhnya di dalam hari-hari sebelumnya. Dari waktu kita kecil, mungkin Bapak Ibu Saudara ada pelecehan seksual dari kecil, mungkin ada stres berat, mungkin tidak ada pekerjaan, mungkin tidak disayangin oleh keluarganya, mungkin dikucilkan, tetapi ada banyak orang-orang yang menderita ketakutan, depresi, bahkan itu membunuh. Ketakutan itu membunuh, depresi itu membunuh. Kalau kita nggak punya Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus tahu bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Karena apa? Kondisi tersebut membuat kejiwaan seseorang itu terganggu Bapak Ibu. Sehingga muncul gejala kesehatan apa? Jiwa. Dan ketakutan di dalam penderitaan mental adalah apa? Emosional dan itu mengikat kita. Jadi bahayanya luar biasa. Setelah saya kulik ini ternyata wow gitu. Wah Tuhan tuh dahsyat banget ya memberikan tema daripada khotbah ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya sangat diberkati. Dan saya juga berharap hari ini Bapak Ibu juga diberkati dengan kebenaran firman yang akan saya sampaikan. Nah, jadi pentingnya hubungan yang menyembuhkan. Karena semuanya itu perlu hubungan yang menyembuhkan. Untuk kesehatan mental dan emosional kita perlu berjalan dalam sikap apa? Memaafkan. Daripada memasukkan luka ke dalam hati kita seolah-olah kita akan memilikinya selama sisa hidup kita. Bayangin Bapak Ibu, kita memiliki luka yang kita bawa kemana-mana itu adalah sampah. Dan akibatnya adalah kesehatan kita terganggu. Kenapa? Kita nggak bisa tidur. Kita nggak bisa melakukan segala aktivitas dengan bebas. Kita nggak punya damai sejahtera. Karena apa? Ketakutannya itu
mematikan gitu. Nah, demikian juga akhir-akhir ini Bapak Ibu kalau lihat tayangan televisi semua orang bercerai. Ya, itu menyakitkan loh dari pihak laki-laki dan perempuan. Seringkali pria yang sudah menikah tidak menyadari betapa pentingnya pengertian untuk istrinya. Bapak Ibu tahu ini firman saya dapat dari semalam Bapak itu. Ayat ini keluar terus di dalam saya padahal sebenarnya tema saya sudah selesai Bapak Ibu. Tapi ini Tuhan akan memberikan kita ayat ini untuk kita belajar, untuk kita mengerti betapa pentingnya hubungan suami istri, hubungan keluarga, menantu, anak, cucu. Itu sebenarnya kalau kita lihat setiap kita punya hubungan-hubungan yang mungkin dalam tanda kutip kurang benar. Tetapi kita belajar di sini. 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi Bapak Ibu ini adalah perintah Petrus menginstruksikan kepada setiap suami untuk menghormati istrinya. Kenapa? Karena sebagai kaum yang lebih lemah di dalam ayat ini. Maksudnya apa? Istri menjadi kaum yang lebih lemah. Kebanyakan wanita itu kan lemah lembut, lebih sabar daripada pria. Tetapi apa? Mudah tersinggung. Ya enggak? Saya demikian juga Bapak Ibu. Saya juga mudah tersinggung karena saya juga ada di dalam tubuh daging ini. Ada hal-hal yang harus kita mengerti gitu, kemudah tersinggungan terhadap istrinya. Nah, laki-laki harus peka. Kita semua belajar gitu, tapi kita sudah mulai untuk melakukan, mempraktekkan hal-hal ini. Nah, seorang suami perlu mengetahui hal ini dengan selalu memikirkan hal-hal yang seperti ini untuk pengertian dengan istrinya. Oleh karena itu, ia harus memberikan kehormatan lebih untuk istri sehingga dia bisa mengimbangi di dalam kelemahannya. Kalau kita menyadari semua ini praktek, apalagi baru yang apalagi teman-teman yang belum menikah kan sudah dapat dulu, jadi dia akan mengerti lebih lagi gitu kan, tinggal praktek. Tapi yang sudah mengalami hubungan harus dibangun. Bukan lagi pas pacaran aja sayang-sayangan dan lain-lain. Tetapi pas lagi suami istri ya sudahlah kan sudah jadi suami dan istrinya. Enggak begitu gitu. Kita harus membangun hubungan kita sampai kapan? Sampai kita bersama Yesus. Enggak ada waktu expirednya di dalam membangun hubungan bersama dengan suami. Karena kegagalan pria untuk menghormati istri mereka akan mengakibatkan doa-doa mereka terhalang. Ini poinnya. Kenapa bisa begitu? Karena keegoisan. Masing-masing egois, masing-masing punya keras hati sendiri. Itu adalah kegagalan untuk melihat daripada sisi istri. Atau sebaliknya ya Bapak Ibu. Karena ini pasti hubungannya itu timbal balik. Jadi nggak bisa sendiri. Jadi membuat suami memberi setan kesempatan untuk melawan mereka, itu memberikan kesempatan kepada iblis. Kenapa? Suami yang tidak menghormati istri mereka dengan benar pasti akan membiarkan perselisihan di dalam pernikahan. Perselisihan itu akan mengakibatkan emosional tidak stabil, hal-hal yang enggak benar itu terjadi. Padahal Yakobus 3 ayat 16 bilang sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu akarnya dari sana Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita harus memahami dan di dalam menarik sekali di dalam kehormatan di dalam ayat ini. Di dalam bahasa Yunani itu artinya waktu. Kenapa ini sangat penting? Karena ternyata butuh waktu untuk memberikan kehormatan, martabat itu kepada istri. Makanya kenapa laki-laki harus spend time sama istrinya. Untuk dia mengerti, untuk dia bisa lebih dekat, bisa mengerti, memahami kondisi hatinya. Nah, mengabaikan istrinya membuat mereka kehilangan martabat.
Kenapa? Karena nggak ada kecocokan, nggak ada kedamaian di dalam rumah tangganya. Itu yang harus kita mengerti hari-hari ini. Jadi ini adalah salah satu dari emosi dan mental yang harus kita sembuhkan di dalam setiap area-area di dalam kehidupan kita. Jadi sebagaimana seharusnya seorang percaya, seorang Kristen menghadapi stres dan tekanan ini. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan kita harus menyerahkan perhatian kita kepada Yesus. Karena dia yang memelihara kita, enggak ada cara lain. Jadi pentingnya kesehatan mental dan emosional itu di dalam setiap kita. Karena masalah hati yang belum terselesaikan adalah hasil dari pemikiran yang tidak diperbaharui. Ya, yang diulang akhirnya pikirannya memproses pikiran negatif. Pikiran negatif itu beracun. Apa itu? Sakit hati, tersinggung, perasaan tertekan, depresi, beban mental. Menjadi masalah yang tak terelakkan di dalam setiap kehidupan kita, yang berubah menjadi penalaran yang akhirnya menjadi benteng pertahanan kita. Mungkin kita keadaannya baik-baik saja. Banyak pergumulan, banyak masalah kita melihat. Tetapi jika kehidupan kita, pribadi kita punya hubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, kita adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk melewatinya. Tetapi kalau kita baik-baik saja di dalam hidup, batin kita down, batin kita hancur, semangat kita hancur. Meskipun di depan keadaan baik-baik saja, ternyata kita adalah hidup di dalam kelemahan. Jadi kita harus koreksi diri kita, bagaimana kita bisa hidup damai dengan diri kita dan damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama. Jadi hati orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus dan buah roh. Kenapa buah roh itu sudah ada di dalam kita? Tinggal kita menyalurkan. Kapan buah roh itu kita salurkan? Waktu setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kita melakukannya dengan buah roh. Ada kesabaran, ada kasih. Buah roh yang terakhir apa? Karena emosional dan mental itu hubungannya dengan buah yang terakhir. Apa Bapak Ibu? Pengendalian diri. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, akhirnya emosi meledak-ledak. Hancur semuanya. Padahal kalau kita bisa diam, kalau kita bisa melakukan hal-hal yang selaras dengan Tuhan, kita bisa menghindari peristiwa-peristiwa itu yang tidak kita inginkan. Nah, kita semua pernah merasakan efek stres di dalam setiap kehidupan kita. Dan stres itu kan membunuh ya. Karena apa? Sulit dihadapi. Tetapi 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah sangat pasti jika kita tidak mengatasi mental, emosional, stres sesuai dengan firman Tuhan dan roh yang hidup di dalam kita, roh yang sudah lahir baru itu dapat memupuk di hati kita sampai merasa tidak tahu mesti ngapain. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasain itu? Dari kecil sampai hari ini pernah nggak ngerasain itu? Saya pernah ngerasain Bapak itu. Hal-hal yang seperti ini yang menyakitkan. Nah, orang sering menderita di dalam diam. Ini yang bahaya. Kalau dia bisa mengungkapkannya, itu mungkin orang lebih tahu gitu. Oh, apa urusannya ini. Tetapi kalau dia diam, tidak bisa mengutarakan, itu lebih berbahaya. Karena apa? Enggak tahu menimbulkan apa? Enggak tahu mesti berbuat apa dan menimbulkan kepahitan yang dalam. Kepahitan yang dalam untuk seseorang itu, saya pernah ngerasain Bapak Ibu. Seperti apa? Kita ditimpa batu yang gede banget di hati kita. Terus kita bisa nangis? Enggak. Kita bisa tertawa? Enggak. Aneh gitu Bapak Ibu. Tetapi apa? Kita punya Tuhan yang menyembuhkan hati kita waktu kita apa? Menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Maka hati kita akan diisi oleh Dia. Dan kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Dia. Dan kadang-kadang orang bersumpah tidak ada yang akan menyakiti aku lagi.
Aku akan menjaga hatiku baik-baik. Aku kunci hatiku, aku buang kuncinya. Tahu nggak itu? Bahaya. Itu apa? Kita sedang memberi mercusuar buat pikiran kita. Setiap orang-orang yang datang kepada kita, kita pasti apa? Curiga. Gak mungkin kita bisa dekat sama orang. Karena hati kita apa? Terluka. Kita gak bisa begitu. Tetapi apa? Itu adalah benteng permasalahan yang harus kita selesaikan. Makanya kita harus mengambil benih firman Tuhan. Kita perkatakan itu, akhirnya kita sedang mengebom. Ya kan ada pelajarannya ya. Pelajaran kita di Karis Bapak Ibu itu luar biasa, level 1, level 2, level 3. Itu sangat memberkati saya sehingga saya bisa berdiri di sini itu karena belajar. Karena dulu saya juga nggak berani gitu untuk disuruh doa. Akhirnya jadi pendoa. Akhirnya memimpin ini itu. Kenapa bisa? Karena ada roh Tuhan ada padaku. Dan ada pada Bapak Ibu sekalian. Oh aku gak berani di depan. Ya kalau gak pernah belajar gak akan berani. Tetapi waktu kita belajar dari satu-satu itu akan mengubah kita. Karena ini bukan tentang saya. Tetapi ini tentang Tuhan bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Nah kebanyakan orang dengan mudah mengenali apa pesta pora, kemabukan. Oh dia sedang masalah. Tapi kalau dia diam-diam aja itu. Nah itu yang kita harus sadari bahwa itu membutuhkan kesembuhan. Jadi Markus 4 ayat 19, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi mesti hati-hati terhadap apapun yang menyerang kita. Jadi harus ada keseimbangan yang tepat antara pekerjaan, keluarga, waktu luang, belajar firman dan bersosialisasi. Melayani dan lain-lain itu dibutuhkan keseimbangan. Jadi penyembuhan mental dan emosional itu termasuk di dalam kurban tebusan Tuhan dan sangat penting bagi hati Allah. Karena Tuhan menyembuhkan apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini tentang mental dan emosional itu adalah kesehatan yang ada di dalam jiwa kita. Mungkin kita nggak pernah sadari. Jadi kesehatan mental, emosional itu mencakup antara keseimbangan pikiran kita, perasaan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi nomor satu harus hubungan kita dengan Tuhan. Karena kesehatan mental sangat penting di dalam kehidupan seorang individu. Mau jadi apapun kita, kalau mental kita bagus, mental kita baja, mental kita kuat, kita akan menjadi apapun yang Bapak, Ibu, Saudara inginkan. Amin. Nah, Alkitab membahas kesembuhan mental dan emosional. Yaitu itu termasuk adalah kesembuhan jiwa dan hati. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi kesembuhan bagi orang yang patah hati sangat penting bagi hati Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang hancur, hati kita yang kacau, hati kita yang membutuhkan Dia. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik yang menyembuhkan orang yang patah hati. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi pengurapan sudah ada di dalam kita. Pertama-tama Tuhan apa? Yesus diurapi, Yesus berkhotbah. Kemudian apa? Firman yang diberitakannya diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Sehingga semua orang yang patah hati, semua orang yang lemah dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita tahu inilah tahun rahmat Tuhan yang telah datang kepada kita semua. Kenapa? Karena
Kalau akhir zaman dimulai 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu dibilangnya akhir zaman. Sekarang di tahun 2024, berarti kita di detik-detik terakhir. Jadi kita harus berjaga-jaga, harus berhati-hati dengan hidup kita, terutama adalah mental dan emosional kita. Amin. Nah, hati kita sangat penting. Kita lihat dari Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini bicara tentang kedalaman, bagian yang terdalam atau inti daripada kita, yaitu hati kita. Nah, hati adalah kombinasi dari jiwa dan roh. Nah, ini karena murid-murid Karis pasti sudah mengerti roh, jiwa, dan tubuh. Tapi bagi orang-orang yang mendengarkan YouTube ini nanti, mereka pasti akan membeli bukunya. Ya, amin. Supaya mengerti di mana sih letaknya jiwa. Nah, ini letaknya jiwa. Awalnya Tuhan menciptakan tubuh fisik Adam, tetapi dia tidak hidup sampai Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam Adam. Itu ada ayatnya, Kejadian 2 ayat 27. Saat itulah Tuhan memberikan rohnya ke dalam manusia dan dia menjadi jiwa yang hidup. Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam, dia menjadi jiwa yang hidup. Nah, artinya adalah Adam menerima roh pemberian kehidupan dari Tuhan dan jiwa menjadi ada sebagai penyangga antara roh dan tubuh. Jadi itulah pentingnya jiwa. Sangat-sangat penting karena jiwa dan roh bersama-sama membentuk bagian terdalam dari manusia dan itulah yang dimaksud dengan hati. Makanya kenapa firman yang disampaikan kita nggak pernah dapat. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan bermacam-macam hal-hal yang bergejolak itu tadi. Ada iri hati, ada dengki, ada hal-hal yang lain. Nah itu yang menghimpit firman, itulah batu-batu yang ada di dalam tanah hati kita yang harus kita singkirkan. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita dapat itu sungguh-sungguh dapat tertanam di dalam hati kita. Karena kemenangan di dalam kehidupan Kristen kita itu datang ketika percaya dengan segenap hati kita. Ya. Dan kekecewaan dapat dengan mudah menjadi kesedihan di dalam hati kita. Dan biasanya kekecewaan itu adalah akhirnya memutuskan hubungan. Ya, mungkin pacaran yang terus tiba-tiba putus. Kecewanya, harapan yang sudah dipupuknya menjadi hilang. Hatinya terluka, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu tahu kenapa? Harusnya kita dulu saya sebelum nikah begitu. Saya bilangnya gini, begitu saya pacaran terus putus saya bilang terima kasih Tuhan berarti dia bukan yang terbaik. Jadi langsung move on gitu loh. Jangan lama-lama karena itu akan mengganggu di dalam kesehatan jiwa Bapak Ibu, mental dan emosional gitu. Jadi kalau udah putus harusnya bersyukur karena dia bukan yang terbaik. Bukan kita gondelin terus, iya enggak? Jadi kita perlu waspada terhadap penyakit yang datang di dalam hati kita. Kekecewaan yang tidak sampai, kasih yang tidak sampai, itu menjadi kekecewaan di dalam hati kita. Nah, akar kepahitan adalah masalah hati yang belum terselesaikan. Jadi kita harus menyelesaikan masalah hati itu dan dibiarkan, kalau itu dibiarkan tidak terselesaikan itu akan muncul dan menajiskan banyak orang. Kenapa? Iya, waktu kita sakit hati kan kita akan cenderung menyakiti orang lain. Dan waktu kita berhadapan muka ngobrol sama dia, kita akan tahu hatinya dia seperti apa. Oh, hatinya tuh kecewa. Ya nggak Bapak Ibu? Ayat firmannya Ibrani 12 ayat 14-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jugalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yaitu anugerah Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kerusakan, yang mencemarkan banyak orang. Kita nggak usah artikan daripada ayat ini, semua kita sudah mengerti karena ini sangat-sangat jelas daripada ayat ini. Jadi untuk mengejar kedamaian dan tidak membiarkan kepahitan berakar di dalam hati kita, kepahitan itu apa? Mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi cara kita berpikir. Sebab kepahitan di dalam hidup kita tidak hanya menyakiti tetapi meracuni kita. Tetapi juga meracuni banyak orang. Bahwa kita seharusnya berjalan dengan cara yang mempengaruhi orang lain dengan positif. Ya Bapak Ibu. Nah, kegagalan masa lalu tidak menentukan siapa Anda. Kita juga harus melihat, ini orang dulu begini. Itu dulu Bapak Ibu, sekarang beda. Sekarang mereka udah sekolah di Karis, udah mengerti pembaharuan budi. Masa dia kayak begitu terus, ya kan? Harusnya kita melihat orang lain itu melihat apa? Potensinya. Seperti kita melihat Yesus di dalam orang itu. Saya senang sekali waktu John Donnelly mengatakan ini. Wah, oh iya ya gitu. Itu menjadi pembelajaran buat saya. Kalau saya melihat orang lain, saya harus melihat Yesus di dalam dia. Jadi tidak melihat kesalahan dia, tidak melihat hal-hal yang tidak benar di dalam dia. Tetapi apa potensinya? Oke, ayo kasih dia semangat. Oke, ayo dia maju. Pasti dia bisa. Bisa kok. Dulu saya juga nggak bisa, ternyata bisa ya Pak. Kalau saya takut, tapi sekarang nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Tapi tetap deg-degannya tetap Bapak Ibu. Dari kemarin udah deg-degan Pak. Yes. Jadi Filipi 3:13 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini juga yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada orang yang di hadapanku. Ini sangat luar biasa karena apa? Paulus berbicara tentang melupakan semua hal yang dulu dia percayai dan pengalaman di dalam hidupnya. Tetapi dia saat ini berfokus kepada Kristus. Urusan hidup dia adalah urusan Kristus. Jadi apa? Ini bukan tentang saya, tetapi tentang dia. Jadi dalam kehidupan ini bukan tentang kehidupan kita. Kamu jadi dampak apa? Ini bukan ada part dan bagian orang lain, tapi ada bagian kita. Mungkin bagian kita kecil, enggak apa-apa. Berarti kita harus melebarkan hati kita. Saya punya moto ya teman-teman, kalau teman-teman di event tahu, hati kita harus seluas samudra. Kenapa hati kita penting seluas samudra? Supaya tidak ada apa? Emosi, tidak ada hal-hal yang mengganggu itu. Kenapa? Karena waktu kita punya hati seluas samudra, kita bisa melakukan banyak hal dan itu tidak mengganggu hati kita. Samudra itu luas, tetapi ekosistem tetap berjalan. Padahal banyak sekali perahu tenggelam. Banyak sekali limbah kotoran masuk ke sana. Tapi ekosistem tetap berjalan. Tapi bagaimana itu? Ya belajar dengan apa? Pembaharuan budi. Pasti bisa. Nah, kesembuhan emosional dan mental terjadi di area keberadaan yang disebut jiwa kita yang terdalam, di mana kita menempatkan pikiran, kehendak, emosi kita, dan emosi kita akan mengikuti pikiran kita, dan pikiran kita adalah hasil dari apa yang kita putuskan untuk dipikirkan, untuk mengubah hidup kita, dan kita harus mengubah apa? Cara kita berpikir. Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ini, ayat ini saya sudah melakukannya. Waktu kehidupan saya sedang berjuang, saya hanya mengingat kebaikan Tuhan. Saya hanya memikirkan yang mulia, yang baik, yang sedap didengar. Tanpa saya harus memikirkan bagaimana saya begini, bagaimana saya begitu. Enggak. Karena saya tahu waktu saya punya Tuhan, saya punya semuanya. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi kekuatan pikiran kita
akan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan, itu akan menjamin kehidupan kita karena itu adalah dari firman. Nah, pada saat kita merasa kesedihan, trauma emosional dan kita tidak tahu harus berbuat apa, jangan keraskan hatimu. Dan sadarilah bahwa Tuhan adalah jawabanmu. Ini ayat kebenaran firman Tuhan dan ini saya sangat diberkati. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saya nggak bacain ya karena waktunya terus berjalan. Saya mesti kejar-kejaran. Tapi ini sangat luar biasa. Karena apa? Waktu Tuhan, saya bacakan deh karena ini bagus banget. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini relate sekali sama 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Oleh bilur-bilurnya kita telah berarti sudah, bentuk lampau. Jadi sekarang kita hanya menerima dengan iman dan percaya saja kita telah sembuh. Seperti tadi kesaksian Esther. Esther telah sembuh karena dia sudah menerima. Jadi menerima dengan apa? Dengan iman. Tidak dengan ketakutan. Saya baca artikel Barry Bennett dan itu luar biasa sekali. Ketakutan itu kan sangat mengganggu. Seperti tadi kita sudah bicarakan, ketakutan itu sangat mengganggu. Tapi iman kita yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan, sebenarnya kita sedang mengambil anugerah yang telah disediakan Tuhan. Itu seperti ibaratnya kita sedang menonton sebuah pertandingan ulang. Kita udah tahu skornya 2-0. Waktu Bapak Ibu nonton teriak-teriak. Iya, aduh gol gitu-gitu kan. Tapi kita sudah tahu skornya 2-0. Ini sangat meremah sekali. Jadi kita punya iman percaya kita kepada Yesus. Iman kita bisa meraih dan mengambil yang Tuhan sediakan. Apapun pergumulanmu, masalahmu hari-hari ini dan percayalah miliki iman itu untuk mengambil. Karena iman adalah bagian kita, bukan bagiannya Tuhan. Respon kita. Jadi yang harus kita perkokoh apa? Kebenaran firman Tuhan. Mungkin sekarang belum, baru 1 atau 2, enggak apa-apa. Yang penting sudah mulai dan menghidupinya. Bukan sebagai pengetahuan. Bapak Ibu, pengetahuan tentang kesembuhan belum menyembuhkan. Karena pengetahuan kesembuhan itu harus masuk di dalam hati kita. Begitu keluar dari hati kita itu seperti meloncat. Oh iya, itu yang menyembuhkan. Pengalaman itu yang menyembuhkan. Sekali kita mengalami dengan Tuhan, selanjutnya kehidupan kita akan mudah. Karena kita sudah tahu harus ngapain gitu. Kalau kita nggak tahu kita belajar lagi, lihat lagi. Iya kan? Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, ayat dari sabda Alkitab yang sabda itu bagus. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Tuhan tersentuh dengan perasaan kelembutan kita karena Tuhan sudah mengalami sendiri waktu dia menjadi manusia di dunia ini. Jadi pengalaman apapun Tuhan sudah merasakannya dan dia sudah melakukannya, udah menebus kita dan harganya telah lunas dibayar. Jadi di Yeremia 29 ayat 13 ini saya sangat-sangat suka. Apabila engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku, kata Tuhan. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hatimu. Segala sesuatu harus segenap hati dan percayalah bahwa Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat berapa rekeningmu, berapa miliar, berapa banyak rumahmu. Tuhan tidak menanyakan itu karena itu hanya apa? Sarana bagi kita untuk memberkati banyak orang. Bukan untuk gagah-gagahan kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Nah, kamu waktu kita mencari Tuhan, kita menemukan apa? Kasihnya, hatinya, hasratnya,
kuasanya, kemampuannya, kelepasannya dari janji-janji Tuhan dan apa? Hikmat. Ini sangat penting karena hikmat itu untuk menjalani kehidupan ini kita butuh hikmat. Butuh tuntunan Tuhan. Jadi harus melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Di bisnismu, di rumah tanggamu, di kehidupan pribadi. Ya melibatkan Tuhan karena hidup kita bukan tentang kita. Tetapi tentang Dia. Ya. Jadi kemenangan Yesus adalah tempat kita memulai. Karena kemenangannya adalah untuk kita. Dia mengatasinya. Jadi sekarang kita bisa mengatasi. Karena semua itu sudah diatasi sama Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya itu sebenarnya kita bersyukur. Hanya ucapan syukur sih sebenarnya yang kita harus lakukan dan belajar tentunya. Kenapa? Karena umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Dia nggak akan tahu apa-apa kalau nggak belajar. Seperti saya dulu, saya berdoa dari Sabang sampai Merauke. Ternyata nggak begitu loh. Saya sebut dari pulau-pulau, dari ini, dari itu. Ternyata nggak begitu loh. Ada cara berdoa yang lebih baik. Nah, harus belajar. Makanya belajar itu penting karena belajar itu meningkatkan apa ya? Otak kita juga. Kita harus menjadi orang-orang yang cemerlang di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu sangat cemerlang. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Hati kita dimanapun membawa dampak, membawa berkat. Orang akan tahu kok. Iya enggak? Itu enggak bisa dipungkiri gitu. Orang akan tahu kok, oh kamu damai banget. Ya iya, kedamaian bukan karena sesuatu hal. Tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Enggak ada cara lain. Kedamaian tidak bisa dibeli. Mungkin kamu punya uang banyak, tapi hatinya aku mau healing ke sana ke sini, healing ke sana ke sini. Apakah itu healing? Bukan. Itu adalah melarikan diri tanpa hatinya dia dipulihkan. Pulang dari jalan-jalan, pegel lagi, nangis lagi. Ya, harusnya kita apa? Belajar aja firman. Iya enggak? Iya, kalau dengan waktu kita belajar itu, kita mengerti, kita sedang berkaca, kita sedang bercermin ke cermin rohani. Bapak Ibu, kita enggak sama menjadi orang dunia yang biasa-biasa, bukan. Karena Tuhan akan memakai kita dengan caranya yang ajaib. Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, Dia menciptakan kita termasuk emosi kita itu adalah baik. Jadi emosi kita punya emosi kita itu juga baik. Tuhan tidak membuat barang rongsokan, barang bekas, enggak ada di dalam Tuhan. Dan kita sama di mata Tuhan. Apa? Berharga. Mazmur 139:14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, tubuh manusia itu ajaib. Dia bisa menyembuhkan secara supernatural itu di dalam diri kita. Caranya ambil firman-Nya, kebenaran tanam di dalam hati kita. Banyak sekali murid-murid Karis yang tanpa berobat, tanpa apapun sembuh. Seperti tadi Esther sembuh. Dan banyak kesaksian-kesaksian lain. Berarti apa? Kesembuhan itu adalah aliran yang keluar dari pendengaran kita tentang firman. Gak ada cara lain, cuman firman Bapak Ibu. Firman lagi. Ya iya, semua yang ada di dalam hidup ini ditopang oleh firman. Pada mulanya Allah menciptakan jadilah apa, jadilah terang, jadilah ini. Itu firman Tuhan yang dilepaskan. Makanya kan saya pernah khotbah juga ya tentang apa? Kuasa perkataan. Hati-hati dengan perkataan kita karena perkataan kita itu berbahaya kalau kita memperkatakan dengan hal-hal yang negatif. Dan kehendak Tuhan adalah agar kita semua makmur dan sehat di dalam setiap bidang kehidupan kita. Sebab kesejahteraan emosional lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Nah ini harus direnungkan. Bagaimana sih hati kita nih? Masih adakah kepahitan? Masih adakah hal-hal yang gak benar yang harus kita buang? Lagi ngapain hal-hal yang kayak gitu kita simpen-simpen, kita bawa sampah kemana-mana dan akibatnya gak bagus. Jadi kesehatan terkait dengan kesejahteraan mental.
kesejahteraan jiwa kita. Dan saat kita mulai berpikir sehat, kita mulai sehat. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dengan segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kemakmuran terjadi di dalam jiwa kita yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Dan 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan melemahkan kekuatan kita dan menyebabkan kita tunduk kepada hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Jadi kita mesti berhati-hati, dan ada 6 cara praktis untuk menerima kesembuhan mental dan emosional. 6 cara praktis, saya tidak akan bacakan ayatnya, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, karena ini panjang. Jadi caranya adalah mulailah setiap hari dengan mengungkapkan rasa syukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena ucapan syukur adalah suara iman kita, kesepakatan kita dengan Tuhan. Dan perbaharui pikiran kita kepada firman Tuhan sehingga kita dapat diubahkan dan kita menjadi serupa, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita terjadi transformasi total di dalam kehidupan kita, dan pilih satu hal daripada satu hal lagi. Maksudnya ini adalah pilihlah prioritasmu, belajar dari Marta. Bukan Marta Pasar Ibu ya, tak? Tapi ini Marta yang tertulis di dalam Alkitab. Kenapa Tuhan Yesus menegur Marta? Tuhan Yesus di rumahnya tapi dia sibuk sekali. Kayak tim event, lagi acara begini ya dia harus duduk mendengarkan. Itu adalah bagian yang terbaik yang harus kita dapat. Bukan sibuk, aduh saya kesana dulu ya, saya ngecek ini ya, saya ngecek itu. Pas lagi ada kebenaran firman, duduk dengerin. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita lakukan. Dan cepatlah mencurahkan isi hatimu melalui persekutuan yang dengan doa-doa kita kepada Tuhan, dan rendahkan dirimu dan terima anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Dan kita harus tahu anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dan bangunlah dirimu di atas imanmu yang paling suci dengan berdoa di dalam bahasa roh dan lakukan sebanyak-banyaknya. Sangat luar biasa waktu kita berdoa berbahasa roh. Kenapa? Kita mendapat hikmat, kita mendapat pengertian, kita mendapat pewahyuan. Bahkan kita mendapat apa? Vision. Sering sekali saya mendoakan saya mendapat sesuatu. Dan itu harus bersumber kepada firman. Kalau kita mendapatkan sesuatu tidak ada firmannya, hati-hati. Harus percaya, harus ada landasannya, harus ada dasarnya. Nah, jika kita memiliki sikap tidak mengampuni, ini sangat penting. Terhadap seseorang yang menyakiti Anda, letakkan itu, maksudnya apa? Kamu harus membawanya kepada Yesus dengan apapun yang melukaimu. Pengampunan melepaskan banyak hal. Bapak Ibu, saya sering didatengin sama, seringnya sih perempuan ya. Dan itu adalah yang sudah KDRT, yang sudah diselingkuhin sama suaminya. Akhirnya dia sampai sakit, apa segala macam. Intinya ada yang mau cerai, ada tetap mempertahankan rumah tangganya. Tapi Bapak Ibu saya cuma bilang, mau gak ikutin yang Tuhan mau? Apa? Mengampuni. Bapak Ibu tahu, waktu pengampunan itu kita lepaskan, kita sedang apa? Menyembuhkan hati kita dari setiap luka-luka. Jadi sebenarnya pengampunan itu harus menjadi gaya hidup kita. Dulu saya kepahitan yang sangat gitu terhadap orang pastinya kan. Berarti orang dekat juga kan. Tapi caranya gimana? Ampuni dengan apa? Aku melepaskan pengampunan, sebut namanya. Dulu saya gitu, saya melepaskan pengampunan untuk dia dan aku memberkatinya. Sewaktu saya mengingat dia masih timbul rasa sakit, saya berdoa seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu waktu kita sepakat dengan firman-Nya, kejadiannya lupa begitu aja. Ketemu orangnya enggak kenapa-kenapa. Kenapa? Karena hati kita sudah pulih.
nggak ada emosi lagi, nggak ada mental kita drop lagi, nggak ada. Jadi sangat-sangat luar biasa dan kita perlu berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain dan tentunya berdamai dengan Tuhan. Nah, Roma 12 ayat 13 ayat penutup, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat firman Tuhan sangat jelas, bahkan lebih daripada ini. Dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Tapi bagaimana hati kita? Kita harus mengejar perdamaian. Bahkan ketika kita tidak bersalah mungkin, tetapi orang lain punya pilihan. Itu pilihan orang lain. Tapi bagaimana hati kita? Kita harus yakin bahwa kita berdamai dengan semua orang. Kita tidak mengganjal lagi, ada perasaan-perasaan gitu di dalam hati kita. Jadi apakah mereka berdamai dengan kita atau tidak, itu keputusan mereka. Bukan, ih kok kamu gitu sih, ayo dong begini. Enggak begitu juga gitu. Semua ada pilihannya. Kita harus memilih yang baik, yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kenapa kita harus mengampuni tadi? Ini ayat yang luar biasa sekali. Karena apa? Di dalam ayat pengampunan itu, Matius 18, 21, 35, itu Petrus bilang, dia mungkin bermurah hati, menawarkan untuk mengampuni saudaranya 7 kali dalam sehari. Tetapi Yesus bilang apa? Kamu harus mengampuni apa? 70 kali 7, berarti sehari 490 kali dalam satu hari. Nah, ini sebenarnya tidak mungkin ada orang yang berdosa terhadap kita melakukan itu 490 kali dalam waktu satu hari. Nah, ini sebenarnya Yesus mengatakan bahwa tidak boleh ada batasan untuk pengampunan kita. Amin. Nah, kalau begitu sudah selesai Bapak Ibu. Jamnya sudah selesai juga. Jadi kita harus menyadari siapa kita di dalam Tuhan sehingga kita tidak terganggu dengan mental kita, emosional kita lagi ya Bapak Ibu. Sebab Tuhan tidak hanya ingin kita memiliki pikiran yang diperbaharui, tetapi Dia juga ingin jiwa kita dipulihkan. Dan saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara semua sudah mendengar kebenaran firman yang saya sampaikan, Bapak Ibu saya percaya hati Bapak Ibu sudah dipulihkan. Ya, karena tidak boleh menyimpan dendam lagi karena itu akar kepahitan dan itu berbahaya. Buat siapa? Buat kita, bukan buat orang lain. Kita yang menentukan hidup kita, bukan orang lain ya. Amin ya, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang ajaib, yang membuat kami mengerti bagaimana kami harus berpikir dengan cara sehat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menyingkapkan di antara kami semua hal-hal yang terdahulu, tetapi percayalah yang dulu sudah berlalu tetapi yang baru sudah datang, yaitu kebenaran firman, yaitu roh yang ada di dalam dirimu yang akan memerdekakanmu. Bersyukur Tuhan atas setiap pemulihan jiwa-jiwa daripada setiap Bapak Ibu di ruangan ini Tuhan, kami bersyukur kita mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami punya hati yang diliputi dengan kasih Tuhan. Dan kami percaya hati kami yang terus diperbaharui dengan pengalaman pengenalan kami akan Tuhan. Sungguh-sungguh yang akan memerdekakan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya ucapkan juga terima kasih buat Ibu Sila yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan mau jiwa dan mental kita sehat. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Dan bagi saudara yang rindu untuk mendengarkan kembali pengajaran ataupun di hari sebelumnya, pengajaran hari ini atau sebelumnya, baik devotion ataupun healing ataupun kesaksian-kesaksian, saudara dapat mengunjungi YouTube channel kami di AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar.
Untuk next event Charis Devotion akan diadakan pada tanggal 6 Oktober 2024. Dan pada tanggal 24 Oktober 2024 jam 7 malam akan disiarkan secara langsung atau live streaming Grace and Faith melalui YouTube channel AWM Charis Indonesia live dari Woodland, Colorado. Jadi saudara-saudara semua dapat menyaksikannya di rumah masing-masing. Tapi yang penting catat tanggalnya, tanggal 24 Oktober jam 7 malam. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, saudara dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Dari hari Senin hingga Jumat, dari jam 10 sampai jam 4 sore. Dan bagi bapak-bapak ibu yang ingin mengetahui detail perihal Charis Bible College, baik program-programnya termasuk distance learning, saudara dapat mengunjungi booth Charis yang ada di pintu masuk. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan sekaligus mengundang bapak dan ibu untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang mendukung bukan hanya untuk kegiatan ministry ini saja, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah yang tidak bersyarat kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk informasi mengenai partners, dapat mengunjungi website kami di awmindonesia.net atau Anda dapat mengunjungi booth partners yang ada di pintu masuk juga. Sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara healing ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memakai kekayaannya di dalam Kristus untuk memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Ia juga melimpahkan segala kekayaan rohani yaitu kemuliaan surgawi kepada kita yang bersatu di dalam Kristus. Amin. Saya ajak kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bangga, kami sukacita punya Allah yang sangat baik, Allah yang selalu rindu memberkati kami, Allah yang selalu rindu untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan, dan saat ini kami diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, dengan cara itu kami ikut berpartisipasi untuk melebarkan, untuk perluas kerajaan Allah di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita akan Engkau, kami mau bergembira akan Engkau, karena Engkau akan memenuhi segala keinginan kami. Dan kami juga memberkati para partners dan donatur yang sudah mendukung acara ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Kau sudah memberkati mereka. Kau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga memberkati keluarganya. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan melingkupi keluarga mereka. Sehingga kesehatan sempurna menjadi bagian bagi keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian acara healing hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.